Halo guys, hari ini aku akan sedikit share info gimana kalian setting up ransum bagi yang belum mengetahui atau belum paham, supaya kalian akan lebih survive dalam GWH maupun PvP. Karena sebagus equip apapun kalian, kalau misalnya belum bisa menggunakan ransum makro, maka kalian akan sulit untuk melakukan survival terhadap serangan-serangan dan skill-skill. Nah, untuk memulai itu kalian bisa lihat aku menaruh timpukan atau menaruh skill itu pada slot F, slot yang ekstra ini. Kenapa aku taruh sini? Ya karena untuk memaksimalkan supaya slot 1 dan 2 ini bisa digunakan secara maksimal untuk ransum tanpa menggunakan skill. Jadi skill taruh di sebelah sini. Nah, kan kalian lihat seharusnya slot yang F tulisannya sini harusnya F1, F2, F3, F4, tapi kebalik. Ya, itu saya sengaja membalikkan supaya saya tetap PW menggunakan skill di slot angka. Sedangkan yang slot F saya gunakan untuk ransum makro. Jadi pencet skillnya tetap di 1, tetap 2, tetap 3. Jadi ini skill yang slot untuk skill. Misalnya Anda archer, Anda boleh taruh di bomb arrow, ini broken arrow, ini piercing arrow, poison arrow, phantom arrow, dan sisanya ransum. Jadi ransum 25. Untuk job gambler dan berserker akan menggunakan slot lebih karena mereka hanya menggunakan timbuk dan combo. Mungkin sini saya masukkan timbukan, lalu mungkin sini slot mesin, sisanya ransum 28, atau juga boleh ransum 29. Untuk berserker juga sama, mungkin slot 1 hanya menaruh awakening buat stun, sisanya ini menaruh ransum. Bagaimana dengan skill pasifnya akan diklik secara manual. Jadi misal Anda mulai GWH, Anda buka skill bar Anda klik skill-skill yang akan digunakan atau masquerade seperti ini ya. Terus Anda untuk skill seperti slot mesin dan flash aku nggak menaruh ke dalam ini skill karena menurutku makan ransum, makan slot. Jadi langsung waktu maju klik gini baru melawannya. Nah, bagaimana cara untuk mengatur ransum menjadi seperti begini? Caranya mudah. Anda klik escape dulu, hotkey. Cara mudahnya kalian klik all control ya, karena quick slot 1 akan menjadi F1 otomatis dan quick slot 11 menjadi angka 1. Lalu next quick slot Anda ganti menjadi R. Karena R sudah digunakan, maka ini diganti E. Lalu next quick slotnya ganti R karena aku suka menaruh pada R. Kalian klik confirm. Nah, sekarang saya klik R, itu akan otomatis ganti slot ransum. Dan saya klik angka 1. Nah, ini sudah ditaruh di slot F, tapi tekannya tetap angka 1. Kalau kalian yang nggak biasa dengan all control, mau menggunakan new control juga bisa. Tapi akan repot karena Anda harus ganti satu-satu. Contohnya ini quick slot 1, kan ganti F1. Klik 1, klik F1. Ya, seperti begini. Dan next quick slotnya jangan lupa Anda ganti R, lalu confirm. Sekarang kalian lihat saya pencet timbukan tetap di angka 1, dan pencet ransum yang di slot 1 akan menjadi F. Contohnya saya pencet lightning rod potion akan menjadi F2. Padahal dia sebenarnya harusnya letaknya pada angka 2. Seperti begini. Lalu sekarang aku akan mengatur makronya. Tentu terutama kalian harus punya software gaming, entah itu keyboard atau mouse. Kalau aku sih pilih keyboard karena menurutku ransum di keyboard akan lebih mulus, maksudnya tidak mengganggu ini mouse. Misalnya kalian menggunakan di mouse juga nggak apa-apa, cuman aku nggak terlalu PW gitu menggunakan button mouse untuk sebagai ransum. Cara settingnya kira-kira gampang, terutama
yang utama kalian harus punya Razer atau Logitech atau SteelSeries atau mungkin gaming software lainnya, antara itu Aztec X7 atau mungkin lain-lain, saya kurang paham. Karena saya hanya mengerti tentang Razer dan Logitech. Ya, contohnya seperti begini, kita membuat makro baru tentang ransum. Pada bagian makro add, ganti namanya misal menjadi ransum 20 karena satu tombol digunakan 2 kali. Lalu record, pilih yang no delay. Harus ingat ya di sini ransum nggak boleh ada delay. Makanya mengapa aku tidak menganjurkan menggunakan Logitech G Hub, karena Logitech G Hub harus ada delaynya, yaitu 0,25 milisecond 25 milisecond. Kalau bagi yang menggunakan Logitech, kalian bisa download di web namanya Logitech Gaming Software. Jadi itu yang menggunakan no delay, bisa menggunakan no delay. Tapi harus ingat G Hub-nya harus di uninstall dulu karena tidak bisa install 2 Logitech software. Lalu lanjutkan lagi di sini, aku akan mencoba buat ini tombol ransum, klik no delay, lalu kalian mulai record F1, F2, F3, F4, F5. Nah, sampai 10, lalu tambah R. Jangan lupa menambah R karena dia akan mengganti quick slot langsung. Jadi kalian nggak perlu repot-repot kalau pencet stop. Nah, terus di bagian keyboard, maaf ya kan like. Oh maaf, tadi nggak sengaja salah klik. Ini kita record lagi. Tambah R, jangan lupa, lalu pencet stop. Lalu di bagian keyboard, karena tombol skill saya dan tipe saya di 1, 2, 3, maka saya akan menaruh ransum 20-an saya di tombol ini karena menurutku di sini paling dekat, jadi mudah gitu. Kalian pencet, lalu key assignment-nya kalian ganti makro. Lalu ganti tadi apa namanya, makro 20 jari, ransum 20. Nah, di playback optionnya pilih yang play once karena sebenarnya bisa juga di toggle yaitu auto play, cuman aku nggak menganjurkan karena kamu nggak bisa mengatur HP yang Anda mau isi, dan jika Anda menggunakan ransum yang sekali pencet itu akan lebih jago ya, lebih akan melatih skill Anda untuk mengisi HP saat diserang musuh. Kalau toggle, ini kelebihan dari toggle yaitu kamu lebih nggak mudah lupa, jadi kamu nggak akan lupa waktu kamu GWH, HP Anda akan isi-isi sendiri. Cuman kejelekannya, kekurangannya yaitu boros ransum sama kamu nggak bisa ngatur HP yang kamu isi, jadi otomatis gitu. Kalau saya pilihnya play once gitu. That's save. Jadi di sini saya punya makro ransum 20, kembali di seal. Sekarang saya coba pencet tombolnya. Nah, kalian lihat aku pencet 2 kali langsung isi ransum 20, HP saya langsung full kan. Jadi waktu GWH kalian lagi sedang hit, kalian tinggal pencet tombol yang sama 2 kali, udah heal HP sekitar mungkin 30.000 gitu. Jadi sangat efektif. Bagaimana dengan sisa ransum yang ada di sebelah? Nah, bagaimana dengan ransum yang ada sisa di sebelah sini yang 9 biji? Caranya sama, yaitu kita buka software makronya. Aku menaruh di slot 2 karena aku merasa gamer dan berserker hanya menggunakan tombol angka 1 atau mungkin angka 2 untuk skill, sisanya kan combo, jadi tidak memakan slot. Jadi boleh taruh di angka 2 atau angka 3. Saya pilih angka 2 karena aku ransum 29. Lalu pilih makro. Sebelumnya kita akan buat makro dulu, makro 9 jari. Kita menambah baru, kasih nama ransum 9 jari. Lalu kita akan mulai record 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nor. Kali ini tidak perlu menambahkan R karena halaman yang ekstra atau untuk skill hanya 1 halaman, tidak perlu R. Di bagian keyboard kita akan menambahkan ganti makro, lalu ganti ransum 9 jari. Kita pilih play once karena saya udah jelaskan kalau misalnya Anda ransumnya berlimpah ya nggak apa-apa, kalian ganti yang toggle. Kalau saya suka yang play once, save. Lalu sekarang
aku hanya menggunakan angka di sebelah kirinya angka 1 dan angka 2. Contohnya waktu Anda GWH, ya Anda waktu di base, sudah di buff dan lain-lain, Anda pencet skill-skill Anda yang menurut Anda yang pasif, yang waktunya durasinya lama. Jadi tidak perlu ditaruh di slot skill karena makan slot. Lalu kalian maju, yang cooldownnya cepat kalian baru pencet waktu mungkin di jembatan atau waktu musuhnya HMAF atau kita HMAF maju. Lalu kita akan maju, misalnya kalian sedang timpuk dengan orang lain atau sedang skill atau sedang melawan orang lain. Kalian ransum, aku menganjurkan menggunakan ransum yang di angka 2 dulu karena taruhnya yang cooldownnya lama. Jadi kalian ini bisa untuk digunakan pertama dan juga digunakan terakhir. Contohnya begini. Dua lagi. Nah kalian lihat tadi saya nggak bisa pencet angka 2 langsung karena cooldownnya lama. Jadi misal waktu kalian GWH kalian bisa mungkin lebih diatur. Jadi mungkin antara 2 dengan slot yang 1 sampai 20 ini agak dikasih jeda. Jadi misalnya Anda sedang timpuk, kalian pilih pencet 2 terus baru skill, langsung lagi baru 2 lagi. Jadi benar-benar bisa menggunakan secara maksimal, dan ini pun 3 kali gini healnya akan sekitar 40.000 50.000. Jadi misal kalian pencet terus akan heal terus gitu. Nah untuk delay cooldown sebenarnya yang lebih baik seperti contohnya begini. Ini kan ada yang cepat, ada yang lambat. Nah ini sebenarnya kalau bisa kalian waktu ada nganggur, kalian ngatur sendiri supaya kayak semua ransum yang di barisan ini cooldownnya sama. Mungkin yang cepat ditaruh sebelah sini, jadi bisa lebih lebih efektif gitu. Karena aku males, jadi aku tidak mengaturnya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Jadi intinya seperti begitu cara makro ransum. Semoga berguna buat kalian.